yang jadi pertanyaan saya, yang jadi penasaran saya, kok sampai sekarang ada pembicaraan itu, saya coba berani coba kontak nih kalau yang benar positif gitu. Ada ya, coba saya nanti. Ya. Indonesia, Indonesia. Tangan kanan Sintayong ungkap alasan PSSI tak kunjung naturalisasi Emil Audero. Salah satu staf pelatih timnas Indonesia yang juga tangan kanan Sintayong, Yoo Jae-hoon ungkap alasan PSSI tak kunjung menaturalisasi Emil Audero. Emil Audero kabarnya berpeluang membela timnas Indonesia. Kiper Inter Milan tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Emil lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun, jika ingin bermain bersama timnas Indonesia, Emil Audero harus jalani proses naturalisasi lebih dulu. Sebab, saat ini sang kiper masih memiliki paspor Italia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara mengenai naturalisasi Emil Audero ke timnas Indonesia. Ia tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan rumor yang ada. Yang pasti, ada beberapa pemain keturunan yang kami lihat, tetapi soal komunikasi, tunggu tanggal mainnya, ujar Arya Sinulinga. Kami tidak pernah mau menjanjikan karena prosesnya tidak segampang yang kita kira. Ingat kemarin kasus Shane Patinama, lanjut Arya lagi. Yoo Jae-hoon, kami bukan cari pemain termahal baru-baru ini. Yoo Jae-hoon mengunggah potret timnas Indonesia saat rayakan kemenangan atas Brunei Darussalam, dan lolos ke tahap kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Brunei Darussalam dengan agregat telak 12-0. Namun di kolom komentar akun IG Yoo Jae-hoon, ada netizen yang menyinggung kehadiran kiper sekelas Emil Audero akan menambah pamor timnas Indonesia. Emil Audero jika dinaturalisasi akan menjadi pemain termahal dalam skuad timnas Indonesia, ungkap pemilik akun Instagram Esra tersebut. Yoo Jae-hoon langsung terpancing dan membalas komentar itu. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini mencari pemain yang sesuai kebutuhan, bukan soal gengsi. Kami cari pemain yang bisa membantu timnas kita, bukan cari pemain termahal, belak-belakan Yoo Jae-hoon atau yang akrab disapa Pace itu. Jika benar demikian, maka alasan mengapa PSSI berlarut-larut dalam rumor naturalisasi Emil Audero, boleh jadi karena sebenarnya Sintayong tidak terlalu memerlukannya. Vietnam punya catatan apik ketika berjumpa timnas Indonesia. Namun, menyusul rencana PSSI menaturalisasi 5 pemain dari Eropa, media di Vietnam mulai khawatir timnas mereka bakal sulit menang saat berjumpa Indonesia. Pada level senior, Vietnam jadi lawan yang sulit dikalahkan Indonesia. Pada 5 laga terakhir kedua negara, Vietnam 3 kali menang. 2 laga lainnya berakhir dengan skor imbang. Kemenangan terakhir Indonesia atas Vietnam terjadi pada Piala AFF 2016 lalu. Ketika itu, Indonesia menang dengan skor 2-1 lewat gol Hansa Muyama dan Boa Solosa. Setelah itu, Indonesia tak pernah menang atas Vietnam. Di tengah dominasi The Golden Star, rencana naturalisasi yang digaungkan PSSI membuat kubu Vietnam ketar-ketir. Yuk simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Head-to-head timnas Indonesia versus Irak, Vietnam, dan Filipina. Seberapa besar peluang tim Garuda pemain naturalisasi Indonesia bikin Vietnam ketar-ketir pada 2 edisi FIFA Matchday terakhir, PSSI terang-terangan mengungkap rencana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Pada September 2023, ada nama Jai Itzes yang akan masuk program naturalisasi. Saat ini, Jai Itzes bermain di Venezia, klub Serie B Italia. Lalu, pada Oktober 2023, ada nama Nathan Choyaon yang masuk dalam daftar kandidat pemain naturalisasi. Selain itu, masih ada nama Emil Audero, Tom Haye, dan Rian Flamingo yang disebut masuk kandidat pemain naturalisasi. Rencana tersebut membuat media asal Vietnam, Soha, khawatir.
Mereka meyakini bahwa Vietnam bakal lebih sulit menang jika Indonesia terus menambah pemain naturalisasi. Pra persaingan antara dua negara, Indonesia dan Vietnam, dalam waktu dekat mungkin akan sangat berbeda karena keduanya memiliki banyak perubahan, ulas media asal Vietnam, Soha. Vietnam, khususnya pada era Park Hang-seo, memang menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Namun, kini peluang Indonesia untuk bisa bersaing lebih kompetitif dengan Vietnam terbuka lebar. Sebab, di bawah kendali pelatih Philippe Troussier, Vietnam meraih hasil buruk pada dua uji coba Oktober 2023. Vietnam kalah dengan skor 0-2 saat berjumpa Cina dan Uzbekistan. Selain dua laga tersebut, Vietnam mungkin juga kalah saat berjumpa Korea Selatan pada laga hari Selasa, 17 Oktober 2023, mendatang. Naturalisasi Nathan Choyaon dikritik Bung Towel, apa nggak kebanyakan pemain Nathan Choyaon, pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat Swansea. Dalam upaya memperkuat timnas Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah mengejar naturalisasi pemain keturunan sebagai langkah strategis. Langkah ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenalkan Nathan Choyaon, seorang pemain berdarah Indonesia Belanda, kepada publik. Nathan Choyaon resmi diperkenalkan saat pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan, ia juga berkesempatan untuk berjabat tangan dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Jokowi menunjukkan betapa pentingnya peranannya dalam dunia sepak bola Indonesia. Sebagai informasi, Nathan Choyaon saat ini merupakan pemain yang membela klub Liga Inggris, Swansea City, yang berkompetisi di divisi Championship. Dikenal sebagai seorang bek kiri, tetapi mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang kiri, menambah fleksibilitas timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai situasi permainan. Namun, langkah PSSI ini tidak luput dari sorotan dan perdebatan. Pengamat sepak bola terkemuka Indonesia, Tommy Welly, yang akrab disapa Bung Towel, mengemukakan pandangannya mengenai penambahan pemain naturalisasi di posisi bek. Ia berpendapat bahwa Indonesia sudah memiliki banyak pemain bertahan yang berkualitas. Menurutnya, masih perlu waktu untuk melihat seberapa efektif Nathan Choyaon di lapangan, terutama karena pemain ini belum memiliki pengalaman bermain di Swansea City. Saya belum pernah lihat Nathan Choyaon main di Swansea, karena belum main juga memang. Jadi saya nggak tahu kualitasnya gimana dan kalau dia posnya pemain belakang. Apa nggak kebanyakan pemain belakang? Sementara pemain kita pun cukup baik, ujar Bung Towel dalam wawancara di kanal YouTube Nalar TV Indonesia pada Rabu, 18 Oktober 2023. Sebelum kedatangan Nathan Choyaon, PSSI juga memperkenalkan calon pemain naturalisasi dengan posisi bek tengah, seperti Jay Idris. Bung Towel pun menyoroti pertanyaan apakah fokus naturalisasi sebaiknya lebih difokuskan pada sektor penyerangan ketimbang pertahanan. Aksi dua naturalisasi Sandy Walsh dan Shane Patinama lawan Brunei Darussalam tuai pujian. Dua pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Shane Patinama saat melawan Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menulai pujian. Kedua pemain naturalisasi ini dipasang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sejak menit awal di posisi yang biasa mereka tempati di klub alias posisi asli. Sandy Walsh bermain sebagai bek sayap kanan, sedangkan Shane Patinama bermain untuk Indonesia di posisi bek sayap kiri. Determinasi kedua pemain ini menusuk jantung pertahanan Brunei lewat sektor sayap terbukti mampu membuat penyerangan skuad Garuda lebih tajam. Sandy Walsh bahkan mendapat kesempatan mencetak gol di menit ketiga. Sandy Walsh yang menerima umpan di depan kotak penalti memberikan kesempatan kepada Dendi Sulistiawan untuk mencetak gol dengan memberinya umpan. Sayang, Dendi Sulistiawan kurang siap menerima umpan pemain KV Mechelen tersebut. Gol pertama timnas Indonesia yang dicetak Hoki Caraka merupakan assist dari Sandy Walsh pada menit kelima. Gol bermula dari sektor tengah lewat Ricky Kambuaya yang memberikan umpan terukur ke Sandy Walsh di sisi sayap kanan. Sandy kemudian memberikan umpan matang ke muka gawang dan disambut sontekan Hoki Caraka untuk merobek jala Brunei Darussalam. Sementara, Shane Patinama mendapatkan kesempatan di kotak penalti pada menit ke-32.
Sayangnya, sepakan keras pemain Viking FK ini masih mampu diblok kiper Hein Nyaring dan hanya menghasilkan sepak pojok. 3 menit kemudian, Shane Patinama kembali mendapat peluang di depan gawang. Namun, tendangan kaki kanan Shane bergulir tipis di sisi kiri gawang Brunei Darussalam. Tercatat ada 3 peluang dari Shane Patinama untuk mencetak gol meski belum berhasil menghasilkan gol debut untuk pemain yang kini bermain di Liga Norwegia tersebut. Secara keseluruhan, peran Sandy Walsh dan Shane Patinama cukup berpengaruh terhadap serangan-serangan Indonesia. Meskipun keduanya belum teruji dari sektor pertahanan karena Brunei Darussalam minim melakukan serangan ke jantung pertahanan Garuda. Permainan dari kedua pemain abroad ini mendapat sanjungan dari netizen. Sebagian memuji peran sentral dari kedua pemain di babak pertama. Gaya main Sandy dan Shane praktis dan taktis, tutur pemilik akun Instagram _Yun_MOU dikutip dari komentar media sosial resmi Timnas Indonesia. Shane mainnya mantap sekali, tapi sayangnya gagal mencetak gol dan digantikan. Selamat Indonesia, tulis Onedai Rain. Hasil Indonesia versus Brunei Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 dari pertandingan Leg 2 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Atau putaran pertama FIFA World Cup Qualifiers Zona Asia 2026. Dalam laga yang digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah itu, 7-0. Dengan keunggulan ini, Timnas Indonesia nyaris dipastikan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Gol pertama tersebut memberikan keunggulan Timnas Indonesia, yang dibuat oleh Hoki Caraka. Aksi striker muda Timnas Indonesia itu membobol gawang Timnas Brunei Darussalam tersebut dibuat saat pertandingan memasuki menit ke-6, setelah sukses memaksimalkan umpan yang diberikan Sandy Walsh. Dan membaut hasil skor Indonesia versus Brunei Darussalam berubah jadi 1-0 untuk keunggulan Timnas Garuda. Sebiji gol yang dibuat Hoki Caraka itu membuat agregat gol antara Indonesia versus Brunei Darussalam kini menjadi 70. Sebelumnya, di laga leg 2 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, atau SUGBK pada Kamis 12 Oktober 2023 lalu, Timnas Indonesia menang dengan hasil skor akhir 6-0. Dengan keunggulan ini, Timnas Indonesia nyaris dipastikan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Atau FIFA World Cup Qualifiers 2026 Zona Asia. Dengan bergabung bersama grup F. Beradu nasib dengan Timnas Irak, Timnas Vietnam dan Timnas Filipina. Dengan keunggulan ini, Timnas Indonesia nyaris dipastikan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Atau FIFA World Cup Qualifiers 2026 Zona Asia. Dengan bergabung bersama grup F, beradu nasib dengan Timnas Irak, Timnas Vietnam dan Timnas Filipina. Timnas Indonesia diprediksi bakal punya kekuatan cukup menjanjikan usai hadirnya 5 pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi. Lantas seperti apa formasi ideal skuad Garuda jika resmi kedatangan para pemain keturunan tersebut? Timnas Indonesia sendiri punya agenda cukup padat sepanjang tahun 2023 hingga awal Januari 2024 mendatang. Bahkan Erick Thohir selaku Ketum PSSI, mempersilahkan para pemain keturunan yang ingin memperkuat Timnas Indonesia untuk menghubunginya. Kalau mereka ingin membela Timnas Indonesia, telepon saya. Nomor telepon saya ada kok, ucap Erick. Meski belum ada nama pasti siapa yang benar-benar bakal dinaturalisasi, namun sejauh ini ada 5 pemain keturunan yang sedang jadi sorotan dan dikabarkan segera berseragam Timnas Indonesia.